Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa cerita sejarah. Orang bilang cinta itu buta. Kalau sudah namanya dimabuk asmara, orang tidak akan lagi memandang perbedaan kasta, suku, bangsa, bahkan agama. Kata orang Latin, amor vincit omnia. Artinya, cinta mengalahkan segalanya. Kalau sudah jatuh cinta, apapun bentuk halangan dan rintangan yang menghadang, akan tetap diterjang. Video ini akan mengungkap kisah cinta terlarang yang pernah dijalani oleh 3 raja dari Tatar Sunda. Bagaimana kisahnya? Pokoknya bakal seru. Simak terus ya sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar bisa berkembang dan admin semakin semangat mengangkat cerita-cerita sejarah lainnya. Kita memulai kisah cinta terlarang 3 raja Sunda ini mulai dari yang paling awal berdasarkan waktu kejadiannya. Urutan pertama adalah kisah cinta terlarang Rahyang Mandi Minyak dengan Pohaci Rababu. Kisah ini pernah admin bahas dalam salah satu video di channel ini, dalam kaitannya dengan sejarah berdirinya Kerajaan Sunda dan Galuh. Kisah ini admin bahas lagi di video ini karena sesuai topiknya tentang cinta terlarang. Rahyang Mandi Minyak adalah raja kedua kerajaan Galuh yang berkuasa dari tahun 702 sampai tahun 709 Masehi. Jadi, Mandi Minyak berkuasa 7 tahun lamanya. Rahyang Mandi Minyak mempunyai nama asli Sang Jalantara Suragana. Ketika menjadi raja, dia bergelar Prabu Suragana Suradarma Putra. Rahyang Mandi Minyak ini adalah putra pendiri kerajaan Galuh, Rahyang Muretikandayun. Rahyang Muretikandayun mempunyai 3 orang anak. Anak pertama dan anak kedua mempunyai cacat fisik sehingga dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang raja menggantikan Muretikandayun, sebab untuk menjadi seorang raja harus mempunyai fisik yang sempurna. Putra pertama Rahyang Muretikandayun bernama Sang Jatmika dianggap mempunyai cacat fisik karena gigi depannya tanggal, alias ompong. Karena keompongannya itu, Sang Jatmika dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggantikan ayahnya menjadi raja. Dan, karena giginya yang ompong itu, Sang Jatmika kemudian lebih dikenal dengan julukan Sempak Wajah, yang artinya gigi yang tanggal. Anak kedua Muretikandayun bernama Sang Jantaka. Sang Jantaka juga dipandang tidak layak untuk menjadi raja karena mempunyai penyakit wasir atau ambeien. Akhirnya, pengganti Muretikandayun menjadi raja kedua di kerajaan Galuh adalah putranya yang bungsu, yaitu Sang Jalantara alias Mandi Minyak. Mandi Minyak memang mempunyai fisik yang sempurna, gagah dan tampan, tetapi dia dipandang kurang memperhatikan ajaran-ajaran agama. Anggaplah gambar ilustrasinya ini tampan, dikisahkan bahwa Rahyang Sempak Wajah sangat tekun mendalami ilmu agama. Ia kemudian menjadi seorang raja resi di Kemandalaan Galunggung. Ia memiliki seorang istri yang amat cantik yang berasal dari Kemandalaan Kendan bernama Pohaci Rababu. Kecantikan Pohaci Rababu tersohor sampai ke seluruh tanah Pasundan. Dari perkawinan dengan Sempak Wajah, Pohaci Rababu memiliki 2 anak, yaitu Purbasora dan Demunawan. Diam-diam, Rahyang Mandi Minyak mencintai kakak iparnya, Pohaci Rababu. Begitu juga Pohaci Rababu menyimpan rasa suka pada adik iparnya, yang secara fisik jauh lebih tampan dari suaminya yang ompong. Pada suatu ketika, Rahyang Mandi Minyak mengadakan pesta malam bulan purnama. Semua kerabat keluarga kerajaan diundang untuk hadir. Namun Rahyang Sempak Wajah tidak dapat menghadiri undangan. Sebagai seorang resi, pada bulan purnama ia harus memimpin ritual keagamaan di pertapaannya. Rahyang Sempak Wajah kemudian mengutus istrinya, Pohaci Rababu untuk menghadiri undangan adiknya itu, didampingi oleh kedua putranya, Purbasora dan Demunawan.
Situasi ini sudah sesuai dengan skenario yang dirancang oleh Mandi Minyak. Mandi Minyak tahu, kalau hanya untuk sebuah pesta, tidak mungkin kakaknya, Sempakwaja akan meninggalkan ritual bulan purnama di pertapaannya. Mandi Minyak memang mengharapkan Pohaci Rababu datang sendiri ke istana tanpa didampingi oleh suaminya. Melihat kecantikan Pohaci Rababu, Mandi Minyak benar-benar tidak dapat mengendalikan diri. Ketika pesta sedang berlangsung, Mandi Minyak menyampaikan pesan kepada Dayang yang mengiringi Pohaci Rababu agar Pohaci Rababu menemui Mandi Minyak di taman yang ada di belakang istana. Setelah memberi pesan kepada Dayang pengiring itu, Mandi Minyak meninggalkan ruang perjamuan, kemudian bergegas menuju ke taman di belakang istana. Tak lama kemudian Pohaci Rababu datang menemuinya. Di taman itu, Mandi Minyak menyanjung-nyanjung kecantikan Pohaci Rababu, yang membuat hati Pohaci Rababu meleleh. Di taman itu hanya ada mereka berdua saja. Sambil bercengkerama di bawah sinar bulan purnama, mereka berdua menikmati arak terbaik. Reaksi dari arak yang diteguk Pohaci Rababu membuat kepalanya berkunang-kunang. Pohaci Rababu kemudian jatuh dalam pelukan Mandi Minyak. Semua berjalan sesuai skenario yang telah direncanakan oleh Mandi Minyak. Mandi Minyak kemudian membopong Rababu ke sebuah paviliun di dalam taman itu. Dan terjadilah hubungan layaknya suami istri. Setelah peristiwa malam itu, Pohaci Rababu masih tinggal di istana kerajaan Galuh untuk beberapa hari. Ia tinggal bersama Mandi Minyak di paviliun taman di belakang istana. Mereka berdua menghabiskan waktu untuk memadu kisah asmara yang terlarang itu. Tidak terlarang bagaimana, Pohaci Rababu adalah istri orang, bahkan istri kakak Mandi Minyak sendiri. Kerabat keluarga mulai bergunjing karena Mandi Minyak dan Rababu menghilang sejak pesta malam purnama itu. Sementara itu, mereka mengetahui informasinya bahwa kedua insan yang dimabuk asmara itu ada di dalam paviliun di taman belakang istana. Purbasora dan Demunawan merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, kemudian pulang ke Galunggung untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada ayah mereka. Rahyang Sempakwaja kemudian berangkat ke Galuh untuk menjemput istrinya. Sesampainya di Galuh, Sempakwaja mengajak istrinya pulang. Sempakwaja sangat mencintai istrinya, Pohaci Rababu, juga sangat menyayangi adiknya, Rahyang Mandi Minyak, sehingga peristiwa perselingkuhan itu tidak membuatnya marah. Rahyang Sempakwaja memang terkenal sangat sabar dan bijaksana, karena itu dia dihormati sebagai seorang resi agung. Waktu berjalan, Pohaci Rababu kemudian mengandung. Anak ketiga Pohaci Rababu ini adalah hasil hubungan asmara terlarang dengan adik iparnya, Rahyang Mandi Minyak. Ketika lahir, anak itu diberi nama Bratasenawa atau sering disebut dengan julukan Sangsana. Meskipun Rahyang Sempakwaja menerima dan mendidik Sangsana sebagai anaknya sendiri, tetapi Purbasora dan Demunawan mengetahui bahwa adik bungsu mereka bukanlah anak ayah mereka. Hal itu meninggalkan penolakan dalam hati mereka, yang di kemudian hari berkembang menjadi konflik perebutan tahta kerajaan Galuh antara Purbasora dengan Sangsana. Kisah asmara terlarang antara Rahyang Mandi Minyak dengan Pohaci Rababu kita akhiri sampai di sini saja ya. Masih ada dua kisah asmara terlarang lainnya yang tidak kalah serunya. Kisah asmara terlarang yang kedua, yaitu kisah asmara terlarang yang dijalani oleh Prabu Dewa Niskala, juga dari kerajaan Galuh, dengan seorang putri Majapahit yang sampai di Galuh karena mencari suaka politik. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh adalah dua kerajaan yang diperintah oleh satu keturunan. Pada masa Prabu Wastu Kencana, kedua kerajaan itu menjadi satu berada di bawah satu pemerintahannya. Namun, sepeninggal Prabu Wastu Kencana, Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan berpisah dengan Kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali. Kerajaan Sunda diperintah oleh Prabu Susuk Tunggal, putra Prabu Wastu Kencana dari istrinya yang berasal dari Lampung. Sedangkan Kerajaan Galuh diperintah oleh Prabu Dewa Niskala, putra Prabu Wastu Kencana dengan istrinya anak Prabu Bunisora. Prabu Dewa Niskala memerintah Galuh dari tahun 1475 hingga tahun 1482. Jadi, 7 tahun lamanya Dewa Niskala menjadi raja di Kerajaan Galuh.
Hubungan Majapahit dengan Sunda Galuh awalnya harmonis. Leluhur para raja di dua kerajaan ini konon dulunya mempunyai pertalian kekerabatan. Saking harmonisnya, Pati Gajah Mada dilarang menginvasi kerajaan Sunda Galuh. Padahal Gajah Mada sudah terlanjur menyebut kerajaan Sunda sebagai salah satu kerajaan yang akan ditaklukkan dalam sumpahnya. Ketika Prabu Hayam Wuruk berkuasa, ia ingin kembali mempererat hubungan kedua kerajaan itu dengan pertalian perkawinan antara dirinya dengan putri Sunda Galuh bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Ketika rombongan dari Galuh yang dipimpin sendiri oleh rajanya, Prabu Linggabuawa, sampai di Majapahit, Gajah Mada menekan Prabu Linggabuawa untuk menyatakan diri tunduk kepada Majapahit. Kesempatan ini adalah kesempatan terakhir Gajah Mada untuk memenuhi sumpahnya, sebab jika saat ini kerajaan Sunda Galuh tidak menyatakan tunduk kepada Majapahit, setelah terjadi perkawinan antara Raja Majapahit dengan putri dari Sunda Galuh, kemungkinan untuk itu semakin tertutup. Artinya, Gajah Mada gagal memenuhi sumpahnya. Tidak sudi ditekan Gajah Mada untuk tunduk kepada Majapahit, Prabu Linggabuana angkat senjata. Terjadilah perang yang tidak seimbang antara pasukan Sunda Galuh melawan pasukan Majapahit di lapangan Bubat. Prabu Linggabuana bersama semua pasukannya gugur. Sementara putri Dyah Pitaloka Citraresmi memilih untuk bunuh diri. Setelah peristiwa perang Bubat itu, hubungan Sunda Galuh dengan Majapahit diliputi kebencian dan dendam. Prabu Linggabuana yang gugur di lapangan Bubat itu tidak lain adalah kakeknya Prabu Dewa Niskala. Jika dilihat tahun-tahun Dewa Niskala menjadi raja di Galuh, pada tahun-tahun itu Majapahit sedang mengalami kehancuran akibat perang saudara. Runtuhnya Majapahit dicatat oleh kitab Pararaton dengan sengkalan, Sunya Nora Yuganing Wong, sedangkan kitab Serat Kanda menyebutkan, Sirna Ilang Kertaning Bumi. Kedua sengkalan itu merujuk pada tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Kita tahu tadi, Prabu Dewa Niskala memerintah Galuh dari tahun 1475 hingga tahun 1482. Jadi, setelah 2 tahun Dewa Niskala menjadi raja di Galuh, Majapahit runtuh. Perang saudara yang melanda Majapahit, mengakibatkan pihak yang kalah perang melarikan diri ke segala penjuru untuk menyelamatkan diri. Sebagian lari ke arah timur. Di antara mereka ada yang ke Puncak Tengger, sebagian lagi ke Belambangan, dan sebagian lagi sampai ke Pulau Bali. Sementara itu yang melarikan diri ke barat ada yang sampai ke Kawali, ibu kota kerajaan Galuh. Sesampainya di Kawali, para pelarian dari Majapahit ini menghadap Prabu Dewa Niskala memohon perlindungan dan memohon untuk diizinkan tinggal di Galuh. Semacam meminta suaka politik begitulah. Di antara rombongan pengungsi Majapahit yang menghadap Prabu Dewa Niskala itu ada seorang putri yang amat cantik. Prabu Dewa Niskala langsung jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Prabu Dewa Niskala mau memberi perlindungan dan menerima mereka untuk tinggal di wilayah kekuasaannya, dengan syarat putri cantik itu mau menikah dengan dirinya. Situasinya kemudian menjadi rumit, karena putri cantik itu ternyata tunangan dari pemimpin rombongan pengungsi Majapahit itu. Sementara itu, di lain pihak, keluarga kerajaan Sunda Galuh telah sepakat untuk tidak akan menikah dengan bangsawan keturunan Majapahit. Kesepakatan keluarga kerajaan itu dilatar belakangi oleh dendam akibat peristiwa Perang Bubat. Tetapi karena Prabu Dewa Niskala benar-benar sedang mabuk asmara, ia tidak mempedulikan dua halangan itu. Sebagai ganti bagi tunangan dari putri Majapahit itu, Prabu Dewa Niskala memberikan putrinya sendiri untuk dijadikan istri bagi tunangan putri Majapahit itu. Sedangkan putri jelita dari Majapahit itu diambil sebagai istri Prabu Dewa Niskala. Tindakan Prabu Dewa Niskala ini memancing kemarahan kakaknya yang menjadi raja di kerajaan Sunda yang berkedudukan di Pakuan, yaitu Prabu Susuk Tunggal. Prabu Susuk Tunggal memperingatkan adiknya, Prabu Dewa Niskala agar membatalkan perkawinan putrinya dengan orang Majapahit, dan juga membatalkan perkawinannya sendiri dengan putri Majapahit. Prabu Dewa Niskala tidak menghiraukan teguran kakaknya.
Dia benar-benar telah dibutakan oleh cintanya yang sangat besar kepada putri Majapahit itu. Akhirnya, perselisihan antara Prabu Dewa Niskala dengan Prabu Susuk Tunggal memuncak menjadi perang saudara antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua belah pihak menyadari bahwa perang itu sebenarnya membahayakan kelangsungan tahta keturunan Prabu Wastukencana, sebab bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang akan memancing di kekeruhan. Akhirnya kedua belah pihak sepakat berunding untuk mencari jalan keluar. Dalam perundingan itu, Prabu Susuk Tunggal memberi opsi kepada Prabu Dewa Niskala, jika masih ingin menjadi raja di Kawali, ia harus menceraikan putri Majapahit itu. Tetapi jika tetap mempertahankan putri Majapahit itu untuk menjadi istrinya, ia harus turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada putra mahkota. Karena sangat mencintai putri Majapahit itu, Prabu Dewa Niskala memilih opsi kedua, meletakkan mahkota dan menyerahkan kepada putranya, Jayadewata. Bayangkan, demi seorang perempuan yang sangat dicintainya, Prabu Dewa Niskala bersedia kehilangan kekuasaannya sebagai raja. Luar biasa ya, Jayadewata akhirnya dinobatkan menjadi Raja Galuh di Kawali, menggantikan ayahnya, Prabu Dewa Niskala. Jayadewata menjadi Raja Galuh dengan gelar Prabu Dewata Prana. Setelah Jayadewata menjadi raja di Galuh, Prabu Susuk Tunggal mengawinkan putrinya, Kentring Manik Mayang Sunda dengan Jayadewata. Prabu Susuk Tunggal juga menyerahkan mahkota dan tahta kerajaan Sunda di Pakuan kepada keponakannya itu, Prabu Jayadewata. Prabu Jayadewata kemudian kembali dinobatkan menjadi raja di Pakuan dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Akhirnya Sunda dan Galuh kembali bersatu, yang dikenal dengan sebutan Pakuan Pajajaran. Jayadewata inilah yang kemudian lebih populer dikenal dengan julukan Prabu Siliwangi. Bagaimana, pemirsa, seru bukan kisah asmara terlarang antara Prabu Dewa Niskala dengan Putri Majapahit? Kisah ketiga berikut ini tidak akan kalah seru. Asmara terlarang antara Prabu Gesan Ulun dengan Ratu Harisbaya. Yuk simak terus kisahnya. Prabu Gesan Ulun tercatat sebagai raja terakhir Kerajaan Pajajaran. Masih ingat kisah yang kedua tadi? Ketika Jayadewata menjadi Raja Galuh di Kawali, ia kemudian menikah dengan putri pamannya, Prabu Susuk Tunggal, yang menjadi Raja Kerajaan Sunda di Pakuan. Setelah perkawinan itu, Prabu Susuk Tunggal menyerahkan kerajaannya kepada Jayadewata. Jayadewata kemudian menjadi raja untuk Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang kemudian kerajaan itu dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Sepeninggal Jayadewata, para penggantinya, mulai dari Prabu Surawisesa hingga Prabu Surya Kencana harus berjuang mempertahankan Pakuan Pajajaran dari ekspansi Cirebon dan Banten. Cirebon dan Banten ketika itu telah berkembang menjadi kesultanan yang bercorak Islam. Pada akhirnya, pada tahun 1579, Istana Pakuan dibumi hanguskan oleh Sultan Maulana Yusuf dari Banten. Pada serbuan itu, Prabu Surya Kencana yang ketika itu menjadi Raja Pajajaran melarikan diri dari istana. Ia kemudian meninggal dalam pelariannya. Ketika ia meninggal, pusaka kerajaan berupa sebuah mahkota-mahkota yang diberi nama Mahkota Binokasi, diselamatkan oleh 4 Kandaga Lante. 4 Kandaga Lante ini adalah para pengawal setiap Prabu Surya Kencana yang diketuai oleh Senopati Jayaperkasa. Mahkota Binokasi kemudian oleh 4 Kandaga Lante diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun dari Kemandalaan Sumedang Larang. Prabu Gesan Ulun bernama asli Pangeran Angkawijaya. Pangeran Angkawijaya adalah putra Pangeran Kusumadinata dengan Ratu Pucuk Umun. Pangeran Kusumadinata dikenal juga dengan julukan Pangeran Santri. Pangeran Santri adalah keturunan Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi, pendiri pesantren Amparan Jati. Pangeran Santri menikah dengan Ratu Pucuk Umun yang bernama asli Ratu Setiasi. Ratu Setiasi putri Raja Tirtakusuma yang adalah anak Prabu Jayadewata alias Siliwangi dengan istrinya yang bernama Raja Mantri. Raja Mantri adalah putri bangsawan keturunan Prabu Bunisora dari Kerajaan Sunda. Sejak perkawinan Ratu Setiasi dengan Pangeran Santri, Kemandalaan Sumedang Larang berubah dari yang semula bercorak Hindu menjadi bercorak Islam.
Perkawinan antara Pangeran Santri dengan Ratu Setiasi ini kemudian melahirkan Pangeran Angkawijaya. Konon, Pangeran Angkawijaya mempunyai wajah yang sangat tampan. Pada masa ketegangan antara Banten dan Pajajaran terjadi, Pangeran Angkawijaya sedang menimba ilmu di Kesultanan Pajang. Di sana ia belajar ilmu agama, ilmu kanuragan, hingga ilmu pemerintahan. Ketika sedang nyantri di Kerajaan Pajang, ia bertemu dengan seorang santriwati, putri Kerajaan Pajang yang berdarah Madura, bernama Harisbaya. Harisbaya ini sangat cantik. Bunga-bunga asmara kemudian bersemi di taman hati kedua insan itu. Ia, sang pangeran dan sang putri kemudian saling mencintai. Di tengah-tengah kisah asmara yang sedang mekar-mekarnya, Pangeran Angkawijaya dipanggil oleh orang tuanya untuk pulang ke Sumedang. Pemanggilan pulang itu disebabkan oleh eskalasi perseteruan antara Banten dan Pajajaran yang semakin memanas, yang setiap saat bisa meletus kembali peperangan antara Banten dan Pajajaran. Sebelumnya, Banten pernah 2 kali menyerang Pakuan semasa Sultan Maulana Hasanuddin berkuasa di Banten. Karena itu, sebagai putra mahkota Kemandalaan Sumedang Larang yang berada di bawah Pakuan Pajajaran, Pangeran Angkawijaya harus berada di Sumedang untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi perubahan politik yang bisa saja terjadi dengan sangat cepat. Setiba di Sumedang, Pangeran Angkawijaya dinobatkan menjadi Raja Mandala atau Raja Fasal untuk Sumedang Larang. Ia dinobatkan tahun 1578 dengan gelar Prabu Gesan Ulun. Baru 1 tahun Prabu Gesan Ulun menjadi Raja Mandala Sumedang Larang, pada tahun 1579, Banten di bawah perintah Sultan Maulana Yusuf membumihamuskan istana Pakuan Pajajaran. Singkatnya, setelah pembumihamusan Pakuan, pusaka Pajajaran mahkota Binokasi diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun kemudian menjadi raja untuk meneruskan tahta Pajajaran. Prabu Gesan Ulun menjadi Raja Pajajaran dari tahun 1579 hingga tahun 1601, tetapi tidak lagi berkedudukan di Pakuan, melainkan di Sumedang. Sekarang mari kita flashback. Ketika Pangeran Angkawijaya alias Gesan Ulun meninggalkan Pajang, ia juga meninggalkan Harisbaya, kekasihnya di sana. Tahun berganti tahun, Harisbaya terus menunggu Gesan Ulun untuk meminangnya, tetapi pangeran pujaannya itu tidak kunjung datang. Situasi politik dan keamanan di Tatar Sunda yang tidak kondusif membuat Gesan Ulun belum meminang dan memboyong Harisbaya ke Sumedang. Ia mengantisipasi serangan Banten yang bisa datang tiba-tiba. Pada awal tahun 1581, Pajang sedang menghadapi pemberontakan oleh Danang Sutawijaya dari Mataram yang bergelar Panembahan Senopati. Artinya, ketika itu Gesan Ulun baru 1 tahun dinobatkan sebagai penerus tahta Pajajaran. Pajang masih diperintah oleh Sultan Hadiwijaya alias Jaka Tingkir alias Mas Karebet. Mas Karebet inilah yang mengakhiri riwayat Kesultanan Demak dan menjadikannya setingkat kadipaten di bawah Pajang. Ia mengakhiri kemelut perebutan tahta Demak dengan membunuh Arya Panangsang melalui orang suruhannya, Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan adalah ayah Danang Sutawijaya. Anak dan bapak, Danang Sutawijaya maupun Ki Ageng Pamanahan adalah murid Sunan Kalijaga. Sebagai murid Sunan Kalijaga, Danang Sutawijaya bersahabat dengan Panembahan Ratu Cirebon, yang adalah putra Sunan Gunung Jati. Ketika Danang Sutawijaya memberontak melawan Pajang, Cirebon mendukungnya. 1 tahun kemudian, pada tahun 1582, pasukan Mataram berhasil memukul mundur pasukan Pajang. Kekalahan Pajang itu mengakibatkan kematian Sultan Hadiwijaya. Kematian Sultan Hadiwijaya disusul dengan perebutan tahta antara Pangeran Benowo yang adalah anak Sultan Hadiwijaya dengan Arya Pangiri menantu Sultan Hadiwijaya. Konflik antara anak dan menantu Sultan Hadiwijaya itu membuat kekuatan Pajang pecah menjadi 2. Pangeran Benowo meminta bantuan Danang Sutawijaya, dan berhasil mengalahkan Arya Pangiri. Meskipun Pangeran Benowo berhasil merebut tahta Pajang dari Arya Pangiri dengan bantuan Danang Sutawijaya, tetapi sejak saat itu, Pajang menjadi setingkat kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Mataram.
Pasca kesuksesan Mataram menguasai Pajang, Panembahan Ratu mengunjungi Mataram untuk memperkuat persahabatan antara Cirebon dan Mataram. Danang Sutawijaya menghadiahkan Harisbaya kepada Panembahan Ratu. Panembahan Ratu kemudian memboyong Harisbaya ke Cirebon untuk menjadi istri keduanya. Pada suatu ketika, Panembahan Ratu mengundang Prabu Gesan Ulun ke Cirebon untuk mempererat hubungan diplomatik antara Pajajaran dan Cirebon, sekaligus untuk saling memperdalam pemahaman agama. Kedua raja ini memang telah sama-sama memeluk Islam. Panembahan Ratu sendiri tidak lain adalah putra Sunan Gunjung Jati. Sementara Prabu Gesan Ulun adalah putra Pangeran Santri, keturunan Syekh Nurjati. Syekh Nurjati adalah seniornya Sunan Gunung Jati dalam hal menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan. Jadi, keislaman kedua raja ini tidak perlu lagi disangsikan. Mendengar bahwa Prabu Gesan Ulun berada di Cirebon, perasaan Harisbaya berkecamuk menahan rasa rindu yang tiba-tiba kembali menggelora. Harisbaya menyampaikan pesan kepada Senopati Jayaperkasa agar Gesan Ulun bisa menyusup dan menemuinya di kamarnya. Pada malam harinya, Gesan Ulun berhasil menyelinap masuk ke kamar Harisbaya. Kerinduan dua mantan kekasih itu seketika tumpah ruah dalam sebuah adegan yang terlarang. Tahu kan maksudnya? Ya itulah. Setelah begituan, Harisbaya tidak mau ditinggalkan lagi oleh Gesan Ulun. Karena waktu sudah hampir pagi, Gesan Ulun berpamitan kepada Harisbaya untuk segera keluar dari kamarnya, tetapi Harisbaya mencabut keris yang dibawa oleh Gesan Ulun, kemudian siap untuk menusukkan ke dadanya sendiri. Ia memilih untuk mati daripada harus berpisah lagi dengan Gesan Ulun. Padahal ketika itu, Harisbaya sedang mengandung dari hasil perkawinannya dengan Panembahan Ratu. Gesan Ulun mencoba menenangkan Harisbaya. Ia berjanji akan membawanya pulang ke Sumedang, tetapi ia harus berpamitan dulu dengan Panembahan Ratu, sebab ia datang sebagai seorang raja yang berkunjung di kerajaan lain. Ia berjanji bahwa Senopati Jayaperkasa akan menculiknya dan akan membawanya pulang ke Sumedang bersama dirinya. Harisbaya percaya pada janji Gesan Ulun. Ia mengatakan, jika sekali lagi Gesan Ulun ingkar janji untuk memboyongnya, dirinya akan mati sebagai orang gila. Keesokan harinya, Gesan Ulun berpamitan dengan Panembahan Ratu untuk kembali ke Sumedang. Sementara itu, Senopati Jayaperkasa telah bergerak dengan siasatnya untuk menculik Harisbaya. Gesan Ulun meninggalkan istana Cirebon, tak lama kemudian Jayaperkasa menyusul dengan membawa Harisbaya bersama mereka. Penculikan Harisbaya oleh Gesan Ulun akhirnya memicu peperangan antara Cirebon dengan Sumedang. Dalam peperangan itu, Senopati Jayaperkasa gugur. Akhirnya terjadi kesepakatan damai antara Cirebon dan Sumedang dengan syarat Sumedang harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya kepada Cirebon. Syarat lainnya, anak Panembahan Ratu yang sedang dikandung oleh Harisbaya harus diasuh dan diperlakukan seperti anak sendiri oleh Gesan Ulun, termasuk memberinya hak atas sebagian dari sisa wilayah kekuasaan Gesan Ulun. Gesan Ulun menyanggupi syarat perdamaian itu asalkan ia tidak dipisahkan lagi dengan Harisbaya. Dengan kesepakatan perdamaian itu, akhirnya Panembahan Ratu menjatuhkan talak kepada Harisbaya. Gesan Ulun pun kemudian menikahi Harisbaya. Pemirsa, demikianlah kisah cinta terlarang yang pernah dijalani oleh raja-raja di Tatar Sunda. Hikmah apa yang bisa Anda petik dari kisah ini, admin tidak tahu. Tetapi kisah ini setidaknya membenarkan bahwa cinta itu buta. Kalau sudah kasmaran, orang lupa dengan segala rintangan maupun resiko yang membahayakan. Jadi, benarkah cinta itu buta? Silahkan tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang menyinggung perasaan. Mohon maaf juga jika ada kekurangan maupun kekeliruan. Silahkan tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar jika Anda ingin mengoreksi narasi ini. Salam sejarah, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.